Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok D ingin presentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu desain command machine yang berjudul Bearing. Saya sendiri yang bernama Jerry Pranata Frantius Tinambunan, tim 193121 Bearing. Bearing adalah suatu elemen mesin yang menumpuk poros yang terbeban sehingga putaran atau gerakan bolak-baliknya dapat berlangsung secara halus, aman, dan berumur panjang. Menurut jenis elemen grindingnya, dibedakan atas bentuk bola dan roll. Pertama, bearing aksial. Arah beban yang ditumpuk adalah tegak lurus sumbu poros. Kedua, bearing radial. Arah beban yang ditumpuk sejajar dengan sumbu poros. Ketiga, untuk bearing khusus, dapat menempuh beban yang arahnya sejajar dan tegak lurus poros. Jenis-jenis bearing antara lain bearing bola radial alur dalam baris tunggal. Kedua, bearing bola radial alur dalam baris ganda. Yang tiga, bearing kontak sudut baris tunggal. Ketiga, bearing roll bulat ganda. Empat, bearing bola aksial satu arah. Kelima, bearing roll tirus baris tunggal. 7, bearing bola kontak sudut baris ganda. 8, bearing bola balik baris ganda. 3, bearing roll silinder baris tunggal. Perawatan bearing. Untuk perawatan dari bearing tidaklah memerlukan perhatian khusus atau pengecekan yang khusus. Hal ini karena bearing tidak ada komponen yang rumit. Jadi pada intinya adalah pemberian pelumas sesuai dengan kerja yang ada. Perawatan bearing dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, pemberian pelumas pada bearing motor atau dinamo. Kedua, pembersihan kerak atau karat pada gerbo. Ketiga, pemberian grease pada bearing. Kondisi bearing. Kondisi bearing yang ada sangat ditentukan dari aspek pemakaian dan cara pemasangan. Untuk kedua aspek ini akan menentukan bearing tersebut rusak atau tidak, cacat, karat, dan lenyap. Dan pada akhirnya bearing tersebut harus diganti agar tidak menyebabkan kerusakan poros atau komponen lainnya. Beberapa hal yang sering terjadi tentang kerusakan bearing diantaranya tepi bearing retak, bearing kondisi longgar atau goyang, sama bearing berkarat, kerusakan pada seal yang disebabkan dari pemakaian, terdapat bunyi gemerisik pada bearing, roda peluru pecah, bearing setelah dipasang menjadi sesak. Alasan masing-masing kerusakan. Pertama, tepi retak yang disebabkan oleh beban kejut, berhenti mendadak sehingga ada momen pengereman, kesalahan pemasangan yang akibat dari pengepresan yang tidak merata, bearing longgar yang disebabkan sudah aus karena lama pemakaian, beban pemakaian yang overload. Ketiga, rumah bearing berkarat yang disebabkan oleh kurang pelumasan dan pemakaian yang berhubungan dengan air. Ketiga, keempat, kerusakan pada sel yang disebabkan pemakaian yang terlalu panas, kurang pelumasan, dan waktu pemakaian terlalu lama. Kelima, bunyi gemerisik yang disebabkan oleh kurangnya pelumasan, roda peluru aus. Yang keenam, roda peluru pecah yang disebabkan beban overload, pemakaian yang lama, ada beban kejut. Yang terakhir, bearing setelah dipasang menjadi sesak yang disebabkan sesuaian dari poros atau rumah bearing terlalu sesak. Dan ada ketirusan atau cacat pada poros rumah bearing. Perhitungan bantalan. Bantalan merupakan elemen mesin yang berfungsi sebagai penumpuk satu poros yang berbeban dan berputar. Dengan adanya bantalan, maka putaran gerakan bolak-balik berlangsung secara halus, aman, dan tahan lama. Macam-macam bantalan. Bantalan radial. Bila arah beban yang ditumpu oleh bantalan arahnya tegak lurus poros. Bantalan aksial. Bila arah beban yang ditumpu oleh bantalan arahnya searah dengan sumbu poros.
Selanjutnya gesekan pada peluru. Besarnya gesekan tergantung dari pelumasan. Tipe-tipe bantalan peluru, ukuran bantalan, beban, kecepatan, dan kondisi perputaran koefisien gesekan umumnya besarnya sebagai berikut. Untuk bantalan bola, P sama dengan 0,0016 sampai dengan 0,0066. Untuk bantalan roll, P 0,0012 sampai dengan 0,0083. Bahan bantalan peluru mempunyai kekerasan 62 kurang lebih 3 Rc. Bahan bantalan peluru dibuat dari baja krom. Analisis unsurnya sebagai berikut. C sama dengan 0,25 sampai 1,05%. N sama dengan 0,25 sampai 0,4%. SI sama dengan 0,15% sampai dengan 0,30%. MN sama dengan 1,4 sampai dengan 1,6%. Untuk elemen putar CR sama dengan 0,4 sampai 1,6%. Pelumasan. Pada umumnya, grease dan oli dipergunakan dalam sistem pelumasan bantalan. Pelumasan dengan vaselin atau grease. Pada umumnya disenangi dalam kalangan teknik, tetap sederhana, persyaratan dan perawatannya yang berfungsi ganda, yaitu sebagai perapat atau seal serta penutup. Hanya pada putaran tinggi, pelumasan dengan menggunakan grease tidak cocok. Jadi, pada putaran tinggi, maka menggunakan oli. Pelumasan menggunakan oli. Pelumasan dengan oli digunakan pada bantalan yang mempunyai putaran yang tinggi. Selanjutnya, perhitungan umur bantalan. Umur bantalan ditentukan sebagai berikut. Diambil sampel pengujian 0% dari jumlah sampel. Setelah 1 juta putaran, tidak memperlihatkan kerusakan karena kelelahan putar. Tekanan, gesekan pada bidang kontak menyebabkan elemen putar dan cincin akan membawa ke titik kelelahan, sehingga bantalan menjadi tidak berfungsi bagaimana mestinya. Dengan memberikan beban atau putar tertentu, maka titik kelelahannya suatu bantalan dapat menentukan secara teliti. Mencari bantalannya dapat menggunakan rumus CP atau Rho kali 10 per 6 putaran. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya yang bernama Seri Pranata Patrius. 6 bulan, terima kasih.